Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun sebelum itu Ibu akan membahas tugas yang kemarin Ibu berikan kepada kalian, yaitu pada hari Senin minggu lalu. Nah, untuk pembahasannya, mari kita simak. Pertanyaannya, diketahui koordinat titik yaitu A 4,-5, B 3,2, C 5,1, D 7,5, E negatif 4,2, F negatif 1,3, G negatif 9,3, H negatif 6,-2, dan I 1,-4. Yang pertama, gambarlah koordinat titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, yang pertama kita lakukan, kita buat bidang kartesius terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Nah, yang diketahui koordinat titiknya yaitu titik A, 4,-5. Artinya, X-nya 4, Y-nya negatif 5. Berarti X-nya 4, Y-nya negatif 5, berarti titiknya berada di sini. Titik A berarti 4,-5. Kemudian untuk yang titik B itu 3,2. Nah, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Berarti kita lihat di sumbu X. X-nya 3, Y-nya 2. Kita tarik garis putus-putus, maka ketemu titiknya di sini. Selanjutnya untuk yang C, 5,1. Berarti X-nya 5, Y-nya 1. Berarti titiknya berada di sini. Yang kemudian yang D, 7,5. Berarti X-nya 7, Y-nya 5. Berarti titiknya ada di sini. Karena X-nya 7, Y-nya 5. Kita buat garis putus-putus, maka ketemunya di titik ini. Kemudian untuk yang E, negatif 4,2. X-nya negatif 4, Y-nya 2. X-nya negatif 4, Y-nya 2. Berarti ketemu titiknya di sini. Kemudian untuk yang F, negatif 1,3. Berarti X-nya negatif 1, Y-nya 3. X-nya di sumbu X itu negatif 1, Y-nya 3. Berarti titiknya di sebelah sini. Kemudian untuk yang titik G, negatif 9,3. Artinya X-nya negatif 9, Y-nya 3. Mari kita lihat di sumbu X. X-nya negatif 9, Y-nya 3. Jadi kita buat garis putus-putus, maka ketemu titiknya di sini. Kemudian untuk titik H, negatif 6,-2. X-nya negatif 6, Y-nya negatif 2. Berarti titiknya sebelah sini. Kemudian yang terakhir yaitu titik I. Titik I itu 1,-4. Artinya X-nya 1, Y-nya negatif 4. Berarti titiknya di sini. Nah, sampai sini pasti paham ya? Bagaimana cara menggambar titik pada bidang kartesius. Oke, selanjutnya untuk yang B. Tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, mari kita perhatikan gambar di sini. Untuk yang kuadran 1 itu kanan atas, berarti di sini kan? Jadi untuk kuadran 1, titik-titiknya yang berada di kuadran 1 adalah titik B, titik C, dan titik D. Untuk yang kuadran 2 itu ada di kiri atas. Berarti daerah sumbu Y ke kiri, berarti ada di daerah sini. Maka titik yang berada di kuadran 2 itu titik G, titik E, dan titik F. Kemudian untuk kuadran 3 ada di kiri bawah. Berarti titik yang ada di kuadran 3 itu adalah titik H. Kemudian untuk yang
kuadran 4. Kuadran 4 itu kanan bawah. Berarti titik-titik yang ada di kuadran 4 adalah titik I dan titik A. Nah, itu untuk jawaban yang B. Nah, seperti ini. Jadi kuadran 1 titik D, B, C, kuadran 2 titik E, F, G, kuadran 3 titik H, kuadran 4 titik I dan A. Kemudian untuk yang C, tentukan jarak setiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika kita ditanya tentang jarak setiap titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita carinya per titik ya. Jadi titiknya di sini dari A sampai I. Jadi nanti kita jawabnya dari titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan seterusnya. Oke, yang pertama, titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di mana titik A? Titik A ada di kuadran 4. Bagaimana jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Tinggal kita hitung. Titik A terhadap sumbu X itu berapa satuan? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik A ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian bagaimana dengan jarak titik A terhadap sumbu Y? Maka jaraknya tinggal kita hitung juga. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu X. Jadi jawaban untuk yang C, titik A berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian yang titik B, coba kita perhatikan di sini. Titik B di sebelah sini. Berapa jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang pertama terhadap sumbu X dulu. Tinggal kita hitung berapa satuan sih titik B ini terhadap sumbu X. Coba kita hitung. 1, 2. Berarti ada 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian berapa jarak titik B terhadap sumbu Y? Maka tinggal kita hitung juga. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi titik B ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, mari kita lihat jawabannya. Nah, benar ya. Titik B itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian kita cari yang titik C. Titik C di sebelah mana? Nah, titik C di sebelah sini. Bagaimana jarak titik C ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita hitung terhadap sumbu X terlebih dahulu. Berapa satuan? 1 satuan. Bagaimana untuk titik C terhadap sumbu Y? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Jadi titik C ini berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Oke. Berarti titik C berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, begitupun seterusnya sampai titik I. Jadi ngitungnya seperti yang Ibu lakukan barusan. Selanjutnya untuk yang D. Sebutkan dan jelaskan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik F. Nah, kita bisa lihat di grafiknya untuk yang titik A terhadap titik F dulu. Jadi untuk yang titik A di mana? Nah, titik A di sini terhadap titik F. Berarti kita mulai dari titik F dan mulai dari yang mendatar. Nah, kita hitung lagi berapa satuan sih ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau misalnya kita mulai dari yang mendatar, berarti kita mulai dari sini. Berarti untuk dari titik F ke titik A, berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke bawah. Artinya untuk yang koordinat titik A terhadap F adalah 5, -8. Artinya 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke bawah. Kenapa ini -8? Karena untuk yang satuan ke bawah
Berarti kalau misalnya ke bawah berarti itu negatif. Kalau ke atas itu positif, ke kanan itu positif, dan ke kiri negatif. Jadi tinggal kita lihat di sini berapa satuan ke kanan. 5 satuan ke kanan. Ke kanan berarti positif. Jadi koordinatnya untuk X-nya 5. Kemudian 8 satuan ke bawah. Berarti kalau ke bawah berarti negatif. Nah, maka untuk koordinat Y-nya negatif 8. Selanjutnya, bagaimana titik B terhadap F? Coba kita lihat di sini. Titik B terhadap F. Berarti kita mulai dari F-nya dulu. Kita ngitung dari F dan kita mulai dari yang mendatar. Berarti tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Nah, berarti koordinat titik B terhadap F adalah 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Dan koordinatnya berapa? 4, negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena ke bawah. Nah, kita ingat lagi ya, kalau misalnya ke bawah itu negatif, ke atas itu positif, kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Jadinya jika 4 satuan ke kanan, maka 4-nya positif. Jadi X-nya ini 4. Kemudian kan 1 satuan ke bawah, berarti satunya itu negatif. Jadinya untuk Y-nya negatif 1. Jadi koordinat titik B terhadap F adalah 4, negatif 1. Atau penjelasannya 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Selanjutnya untuk yang titik C, coba kita perhatikan. Titik C terhadap F, berarti kita mulai dari F dan dimulai dari yang mendatar. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke bawah. Berarti jawabannya koordinat titik C terhadap F adalah 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Dengan koordinatnya yaitu 6, negatif 2. Kenapa? Karena 6 satuan ke kanan berarti nilai 6-nya itu positif. Jadi untuk X-nya itu positif 6. Dan 2 satuan ke bawah. Berarti nilai Y-nya negatif 2. Karena 2 satuan ini ke bawah. Sama seperti yang tadi, kalau ke bawah itu negatif. Kemudian untuk yang koordinat titik D juga sama ya, caranya seperti yang barusan Ibu jelaskan. Sekarang yang terakhir untuk soal yang E, sebutkan dan jelaskan koordinat titik E, G, H terhadap titik I. Oke, kita lihat koordinat titik E terhadap I dulu. Koordinat titik E terhadap I, berarti dimulai dari I. Dan dimulai dari yang mendatar. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Jadi jawabannya koordinat titik E terhadap I adalah 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Koordinatnya yaitu negatif 5,6. Kenapa? Karena 5 satuan ke kiri. Kalau ke kiri itu negatif, jadinya untuk X-nya negatif 5. Kemudian, dan 6 satuan ke atas. Kalau ke atas itu positif, jadi untuk Y-nya adalah 6. Jadi koordinat titik E terhadap I adalah negatif 5,6. Atau 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Kemudian untuk titik G terhadap I, mari kita perhatikan. Titik G terhadap I, berarti kita mulai dari I dan yang mendatar. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke atas. Jadi koordinat titik G terhadap I adalah 10 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Ini atas ya.
ke atas. Nah, 10 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Koordinatnya adalah negatif. Oh, ini ke kiri ya, 10 satuan ke kiri. Mohon maaf. Nah, 10 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Koordinatnya apa? Negatif 10,7. Kenapa negatif 10? Karena ke kiri, 10 satuan ke kiri. Nah, sama seperti tadi, jika ke kiri maka negatif. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 7. Kenapa? Karena 7 satuan ke atas. Kalau ke atas itu positif, jadi Y-nya tetap nilainya positif 7. Kemudian untuk koordinat titik H terhadap I. Kita lihat lagi. Titik H terhadap I. Berarti kita mulai dari I dan kita mulai dari yang mendatar. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Jadi untuk koordinat titik H terhadap I adalah negatif 7,2 atau 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Artinya kenapa negatif 7? Karena 7 satuannya ke kiri. Kalau misalnya ke kiri itu negatif. Kemudian dan 2 satuan ke atas. Kalau ke atas itu positif. Jadi Y-nya adalah positif 2. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan pembahasan soal yang Ibu berikan minggu lalu. Jika ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Sekian dari Ibu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.